Untuk harapan yang konkret dari generasi muda ini, kalau memang mau berusaha ya sekalian, jangan nanggung-nanggung. Kalau mau bertani ya bertani seutuhnya, jangan hanya konten saja yang ditanikan. Harus benar-benar tekun dengan proses, konsisten dengan yang kita usahakan, pasti hasilnya tidak akan mengkhianati. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan, Mas, asal dari Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Terkait dengan latar belakang, saya memang lahir dan besar dari keluarga petani. Meskipun saat belajar, saya ambil jalan yang berbeda, yakni ke latar belakang ilmu pemerintahan. Terkait dengan bertani jeruk, ini kan salah satu hal yang saya harus tahu terkait dengan pekerjaan orang tua saya sebagai salah satu pendukung utama dalam belajar saya. Jadi mau tidak mau sebagai anak petani ya harus tahu, salah satunya dengan jeruk. Terkait dengan latar belakang kenapa memilih bertani jeruk, jeruk ini salah satu rancangan yang disusun oleh orang tua untuk menyiapkan tabungan, Mas. Tabungan di masa depan dan untuk persiapan terkait dengan dana pendidikan gitu untuk anak, dan anak yang terakhir kan kebetulan saya. Jadi memang disiapkan untuk jangka panjang dan memang memilih jeruk karena tanamannya tanaman tidak terlalu perawatan yang keras seperti cabai, jadi rawatnya santai gitu, Mas. Untuk tantangan terbesar saya rasa hampir seluruh bidang yang terkait dengan pertanian itu mayoritas pasti iklim, Mas, karena satu dan lain halnya pasti akan terkait dengan lingkungan alam. Jadi dulu ini pernah jeruk ini hampir mati, Mas. Ceritanya hampir mati karena kekeringan. Keringnya itu waktu tidak salah siklus 8 tahunan, tidak turun hujan hampir 1 tahun itu. Daunnya sudah kuning dan keriting, mau keriting, gulung gitu, Mas. Waktu itu salah satu tantangan terbesarnya adalah ketika air itu tidak tersedia, kami sebagai anak ya salah satunya sudah berinisiatif untuk mau dipakai irigasi tetes. Sudah saya hitung berapa, ternyata karena biayanya cukup besar di awal, kebetulan itu dibatalkan dari orang tua saya. Secara ekonomis kan tidak imbang dengan prospeknya ke depan, jadi ditinggal dulu. Yang pasti tantangannya itu iklim, Mas. Terkait dengan omset, itu kan bicara kalau sudah produksi dan panen. Tanaman jeruk itu sepengetahuan saya dari yang saya dengar dan saya pelajari bisa berbuah stabil ketika umur sudah 3 tahun lebih. Artinya ketika batang dan ranting sudah kokoh, itu siap dibuahkan secara masif. Nah, terkait dengan ini karena usianya baru 2 tahun 5 bulan, itu masih kurang, kami memang belum bisa pastikan omset yang stabil. Tapi panen terbesar kemarin berkisar insya Allah sekitar 15 juta sekali panen. Sudah dapat sekian. Mungkin tidak ada yang spesifik ya, Mas, karena mayoritas petani ini kan sudah pasti tahu. Cuma konsistensi, kalau saya rasa saya amati itu konsistensi terhadap perawatan dan nutrisi saja. Ditambah untuk rotasi penggunaan insektisida karena akan berpengaruh dengan resistensi hama yang ada gitu loh. Jadi kalau memang mau disiapkan untuk tanaman jangka panjang, produksinya itu kan pasti bertahap, tidak bisa instan. Misalnya 10 ton kan tidak mungkin targetnya umur 2 tahun langsung 10 ton, tidak mungkin. Targetnya bertahap dan butuh konsistensi dari perawatan itu sendiri. Tidak mungkin bisa serta-merta, kan tidak mungkin. Dibutuh rutin, intinya rutin perawatan itu saja. Kalau untuk perawatan yang kami lakukan di sini, untuk penyemprotan kami 1 bulan itu minimal 2 kali, Mas, untuk insektisida dan fungisida lah. Intinya untuk pencegahan jamur dan lalat buah dan lain sebagainya itu kami 1 bulan 2 kali, dan nutrisi minimal 1 kali untuk penyemprotan. Untuk pengaplikasiannya kami pisahkan. Jadi saat insektisida kami semprot, kami tidak campur dengan nutrisi. Kami pisahkan sendiri-sendiri. Jadi nutrisi sendiri, setelah seminggu setelah penyemprotan insektisida baru kami beri nutrisi gitu. Dan untuk pupuk, itu pupuk yang rutin itu kami 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kasih, satu batangnya ini diberi sekitar 5 genggam pupuk April yang ditaburkan itu 3 bulan sekali. Dosisnya juga tidak banyak, Mas. Dari hampir 500 ini cuma pakai amsak berarti 350 kilo. Kalau pupuk kami pakai pupuk subsidi dan juga non subsidi. Itu Ponska yang fosfat itu sama urea ditambah dengan grower untuk pembuahan itu. Sama boron lah tambahnya supaya tidak rontok. Untuk tantangan yang paling terasa saat ini memang pasti cuaca, dari iklim tadi ke cuaca, kemudian resistensi hama hati ini. Karena kalau memang bicara ketahanan hama yang mohon maaf disemprot 1-2 kali kok tidak mati, itu dampak dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi pertanian jangka panjang ini kan harus dirancang bagaimana ke depan nanti bisa meminimalisir ketahanan hamanya itu seperti apa. Jadi kami bagaimana memilah insektisida dengan kandungan bahan aktif tertentu yang memiliki resistensi paling rendah, bukan yang paling sedang dan tinggi.
kami hindari itu sementara ini. Meskipun kami akan aplikasikan untuk rolling, tapi untuk hari ini kami hindari itu dulu. Yang kami lakukan sampai hari ini itu dominan pada pemberian nutrisi tambahan. Salah satunya dengan Vulka itu. Vulka itu kami aplikasikan bersama dengan nutrisi daun yang sifatnya kristal. Itu ternyata mampu menjawab permasalahan itu. Pertama, bagaimana kami tahu Vulka? Dulu waktu saya baru ke sawah itu kan, ya baru lulus itu, saya itu berangkat dari keresahan. Tanaman ini kok agak kuning daunnya, dan hal jeruk kuning itu daunnya ya mas, daunnya kuning itu dinormalisasi oleh tetangga dan oleh bapak pun masih dinormalisasi. Jadi artinya ini dianggap lumrah karena sudah waktunya kuning. Saya kan tidak mau percaya begitu saja, pasti ada hal yang menjadi masalah dari itu. Nah setelah itu saya belajar apa yang menyebabkan tanaman ini kuning, apa menyebabkan tanaman ini pereksaannya kurang nutrisi itu apa. Saya cari riset di internet, ternyata salah satu instrumen yang dibutuhkan adalah asam sulfat. Saya carilah apa ini asam sulfat dan lain sebagainya, ketemulah Vulka. Salah satu instrumennya kan ada asam sulfatnya. Saya cari, ketemu ini, dan ternyata Vulka ini bisa diaplikasikan ke tanaman cabai. Kan brandingnya ke tanaman cabai Vulka itu. Jadi, kalau cabai saja cocok, cabai itu kan sensitif menurut saya. Jadi kalau jeruk apalagi gitu. Jadi saya coba sisanya untuk nyemprot cabai itu saya semprotkan ke jeruk. Di jalan depan masuk tadi mas, itu satu baris agak kuning karena lembab mungkin tanahnya. Saya semprot sisanya cabai, ternyata nggak sampai 1 minggu itu mulai hijau kembali. Mupusnya daun muda keluar. Ini cocok sepertinya. Langsung saya ngomong ke orang tua untuk mulai beli ini untuk keseluruhan. Ternyata alhamdulillah sejak kami kenal itu bagus. Untuk aplikasi disambungkan dengan nutrisi mas, jadi nggak campur dengan insek. Kami pisahkan nutrisi dan pupuk daun sendiri ditambah dengan Vulka. Dosisnya kami 2 ml per liter. Jadi kalau kebutuhan kami sekali nyemprot itu 600 liter, kami butuh sekali nyemprot satu botol lebih 200 ml sekali nyemprot. Dosisnya sama, minimal 1 bulan sekali. Ya lebih bagus B. Yang paling terlihat itu daun kembali hijau, dan untuk bunga itu mulai banyak yang tumbuh baru, mulai nyemi lagi, keluar lagi. Untuk metode khusus kami hanya terapkan layaknya tabel observasi dulu. Jadi dalam 1 lembar itu kami buat kotak-kotak untuk identifikasi. Misalnya jeruk ini dilihat jam berapa, terus kami tulis, terus observasi visual hamanya itu apa saja yang ada di sana. Jadi misalnya ada kupu putih, ada munjelaga atau apa itu namanya. Intinya penyakitnya jeruk kami tulis dan kami breakdown terhadap bahan aktif yang dibutuhkan itu apa. Setelah bahan aktif ketemu, kami carilah merek dagang yang supaya yang paling reasonable ya, yang paling bisa untuk diterapkan seperti apa. Jadi kami tidak fanatik dengan satu merek tertentu, tapi memang betul-betul hasil observasi dan bukan rekomendasi dari orang-orang yang dengan metode jarini itu. Tanaman jeruk ini kan salah satunya adalah pemasaran. Salah satu tantangan terbesar petani itu mayoritas pemasaran. Saya sendiri memang belum diizinkan secara langsung oleh orang tua untuk bertindak mendapatkan buyer secara langsung. Kami hari ini masih pakai pihak kedua atau tengkulak lah kasar, untuk membeli jeruk yang kami kedai. Memang salah satu tantangan terbesar yang akan kami hadapi yaitu pasar. Tapi untuk hari ini alhamdulillah sudah ada langganan orang tua sejak 10 tahun yang lalu. Memang langganan beliau ada yang ambil. Terkait dengan dukungan keluarga, saya rasa sangat mendukung. Apalagi kan saya ini kan harus sebagai anak terakhir ini kan memikirkan bagaimana usaha orang tua tetap berjalan. Lagi ya untuk sumber daya kami untuk sekolah dan lain sebagainya. Maka orang tua memang sangat mendukung, apalagi setelah tahu hasilnya cukup baik ketika kita sudah bantu untuk ngerawat ini, sangat mendukung. Dukungan moral orang tua dan material ini memang sangat penting untuk kita bisa bekerja secara maksimal, terutama mengembangkan investasi di sektor yang menjadi makanan tanaman gitu. Salah satunya kan dengan Vulka ini kami investasi dengan itu. Kami bisa terapkan ke semuanya. Dampaknya pun bukan hanya hari ini tapi di kemudian hari juga. Terkait harapan saya sebagai generasi penerus dari orang tua, yang pasti yang baik-baik semua mas. Jadi semoga regenerasi petani di Banyuwangi ini semakin nyata dan konkret gitu. Jadi bukan hanya sekedar wacana dan data-data semu belaka, akhirnya banyak betul-betul yang terjun langsung dan lebih berkembang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya. Apalagi dengan adanya Vulka ini kan sudah menjawab kami bahwasanya pertanian organik di Banyuwangi itu sudah terjawab masa depannya. Bukan hanya sekedar isapan jempol belaka, tapi sudah mulai ada. Dampaknya kan kami sudah mulai tidak menambah kuota pupuk kimia.
dengan adanya Vulka ini sudah mulai berkurang dan sudah diterapkan secara langsung tanpa pupuk kimia yang menimbulkan residu. Untuk harapan yang konkret dari sektor generasi muda ini, kalau memang mau berusaha ya sekalian, jangan nanggung-nanggung. Kalau mau bertani ya bertani seutuhnya, jangan hanya konten saja yang ditanikan gitu. Harus benar-benar tekun dengan proses, konsisten dengan yang kita usahakan, pasti hasilnya tidak akan mengkhianati.